Halo, apa kabar Sobat Mojalan? Kembali lagi di channel Mojalan. Mojalan doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat, sejahtera, dan bahagia dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di channel Mojalan, dan kali ini kita ada di segmen cerita kota, salah satu segmen yang menjadi andalan dari channel Mojalan ini. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu tempat atau wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu bernama Kabupaten Damas Raya. Dan ini kita sedang ada di jalur lintas nasional ya, jalur lintas tengah dari arah selatan. Ini mau jalan berangkat dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Muara Bungu. Ya, kita ke arah barat menuju Provinsi Sumatera Barat. Kebetulan Kabupaten Damas Raya merupakan pintu masuk Provinsi Sumatera Barat kalau kita berangkat dari arah Provinsi Jambi. Oke, bagaimana dan seperti apa Kabupaten Damas Raya yang ada di Provinsi Sumatera Barat? Yuk, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman Mojalan, sebentar lagi kita akan memasuki Provinsi Sumatera Barat yang ditandai dengan gapura selamat datang, yang bangunannya atapnya itu seperti tanduk kerbau ya, itu ciri khas dari rumah adat di Sumatera Barat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Provinsi Sumatera Barat, dan ini adalah wilayah kecamatan Sungai Rumbai. Sungai Rumbai merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Damas Raya. Ya, dia paling ujung dan merupakan pintu masuk Kabupaten Damas Raya. Kalau tadi adalah gerbang pintu masuk Provinsi Sumatera Barat, dan yang ini adalah gerbang keluar dari Provinsi Jambi ya, teman-teman ya. Jadi pintu masuk Provinsi Sumatera Barat dulu, baru gerbang keluar Provinsi Jambi. Nah, ini teman-teman. Oke, kita masih di Kecamatan Sungai Rumbai. Ya. Oke teman-teman, jalanannya cukup lengang ya. Ini siang hari, ya sekitar jam 12 siang mau jalan lewat sini teman-teman. Kabupaten Damas Raya sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang ibu kotanya ada di Pulau Punjung, sebuah kecamatan ya yang dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Damas Raya. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Jumlah penduduk Kabupaten Damas Raya tahun 2020 berjumlah 226.591 jiwa, dengan luas wilayah 2.961 km persegi atau 296.113 hektar. Kabupaten Damas Raya memiliki 11 kecamatan dan 52 nagari. Nagari itu kalau di kita kayak ini ya, nama desa lah, atau desa atau kelurahan. Kalau di Sumatera Barat dinamakan nagari. Secara topografis, daerah Kabupaten Damas Raya bervariasi antara berbukit-bukit, bergelombang, dan datar, dengan variasi ketinggian dari 100 meter sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Oke teman-teman, kita sudah memasuki ini pasar ya kayaknya. Ini adalah pusat dari keramaian Kecamatan Sungai Rumbai. Cukup ramai teman-teman. Ini namanya unik teman-teman ya, Sungai Rumbai. Mungkin buat
subscriber dari Mojalan yang berasal dari Sungai Rumbai mungkin bisa komentar di bawah kenapa dinamakan Sungai Rumbai ya. Ya, ini salah satu ciri khas dari wilayah lintas di mana jalurnya lurus ya teman-teman ya. Dan pusat keramaiannya tertitik pada satu titik. Kalau dari Sungai Rumbai menuju ke pusat pemerintahan dari Kabupaten Dharmasraya di Pulau Bujung itu masih sekitar 50 km lagi teman-teman ya. Ya kurang lebih 1 jam lagi kita baru sampai di pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Dharmasraya, yaitu Pulau Punjung. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kecamatan Sitiung dan ada hal yang menarik di sini teman-teman. Sebelah kiri ini ada bangunan megah yaitu Masjid Agung Dharmasraya. Ya, Masjid Agung Dharmasraya itu dibangun menggunakan dana APBD dan APBN dan baru diresmikan sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman ya, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2023 oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimulyo. Pembangunan masjid ini dibangun di atas lahan seluas 67.193 meter persegi dengan luas bangunan masjid sekitar 8.783 meter persegi. Wah, luas banget teman-teman ya. Dan pembangunan masjid ini menghabiskan anggaran sebesar 802 miliar. Wow, gede banget, hampir 1 triliun teman-teman. Masjid cukup megah ya. Teman-teman bisa cek di internet. Masjid Agung Dharmasraya cukup megah ya. Ini mungkin bisa menjadi ikon baru dari Kabupaten Dharmasraya dan juga menjadi ikon baru dari Provinsi Sumatera Barat. Kalau teman-teman lewat di Kabupaten Dharmasraya, jangan lupa mampir ke sini, mampir ke Masjid Agung Dharmasraya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita perjalanan menuju ke Kecamatan Pulau Punjung, kita akan menceritakan Kabupaten Dharmasraya dari sisi sejarah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau kita berbicara tentang Kabupaten Dharmasraya ya, ini banyak sekali akan sejarahnya ya. Dulu Kabupaten Dharmasraya itu merupakan ibu kota dari Kerajaan Melayu ya teman-teman. Nama kabupaten ini sendiri diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco yang ada di Kecamatan Sitiung teman-teman, di mana pada prasasti tersebut disebutkan bahwa Dharmasraya sebagai ibu kota dari Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu ini muncul setelah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya pada abad 13 sampai abad 14, di mana daerah kekuasaan Kerajaan Melayu ini merupakan bekas dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sebelumnya, mulai dari Semenanjung Malaya hingga Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dari prasasti Grahi di Chaya, selatan Thailand, serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Zufan Zi karya Zhao Rugua tahun 1225. Kemudian kerajaan ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Singosari ya, sebagaimana yang terpaut pada prasasti Padang Roco. Selain itu, nama Dharmasraya juga disebutkan dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Nagara Kertagama sebagai salah satu daerah vasal. Nah, daerah vasal atau negara vasal itu adalah negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain secara internasional. Jika negara vasal dalam bahaya dan diserang negara lain, maka negara pelindung akan membantu negara vasal tersebut. Jadi pelindung dari negara atau kerajaan Melayu waktu itu adalah Kerajaan Singosari ya teman-teman. Nah, berbicara tentang Dharmasraya, pasti teman-teman waktu SD atau SMP ya, SMP mungkin ya, diajari tentang ekspedisi Pamalayu ya. Ekspedisi Pamalayu itu adalah sebuah diplomasi melalui operasi militer yang dilakukan Kerajaan Singosari di bawah perintah Raja Kertanegara pada tahun 1275 hingga 1286.
terhadap kerajaan Melayu yang ada di Damasraya. Kertanegara yang saat itu menjadi Raja Singosari serta berniat memperluas daerah kekuasaannya sampai keluar Pulau Jawa, memiliki gagasan tahun 1275 dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kebo Anabrang untuk menaklukkan bumi Malayu. Kitab Nagara Kertagama mengisahkan bahwa tujuan ekspedisi Pamalayu sebenarnya untuk menundukkan Swarna Bumi secara baik-baik. Namun tujuan tersebut mengalami perubahan karena Raja Swarna Bumi ternyata melakukan perlawanan. Meskipun demikian, pasukan Singosari tetap berhasil memperoleh kemenangan. Menurut para ahli sejarawan, latar belakang pengiriman ekspedisi Pamalayu adalah untuk membendung serbuan bangsa Mongol ya. Bangsa Mongol yang waktu itu sangat beringas ya teman-teman, mau menaklukkan wilayah manapun ya. Nah, cara untuk membendung bangsa Mongol tersebut yaitu Kerajaan Singosari berniat untuk menggalang kekuatan di seluruh Nusantara di bawah komando Singasari ya, agar bisa menahan kemungkinan serangan dari Mongol. Untuk istilah Pamalayu itu bermakna perang melawan Melayu. Kalau dalam bahasa Sanskrit itu berarti tidak melepaskan Melayu. Hal ini terjadi karena kawasan Melayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya tergantikan oleh Dharmasraya sebagai penguasa Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sedikit informasi teman-teman bahwa kerajaan Sriwijaya itu mulai runtuh atau bubar ya teman-teman ya. Itu karena adanya serangan dari pasukan Rajendra Chola dari Coromandel dari India ya, sekitar tahun 1205, di mana dari keterangan prasasti Tanyore menyebutkan bahwa serangan dari Raja Rajendra Chola itu berhasil menaklukkan dan menawan raja dari Sriwijaya, dan akhirnya kerajaan Sriwijaya digantikan oleh kerajaan Melayu yang berpusat di Dharmasraya. Oke teman-teman, kita akan melewati salah satu bangunan yang cukup ikonik dan baru ya di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Jembatan Sungai Dareh ya. Jembatan ini baru saja diresmikan tahun ini berbarengan dengan Masjid Agung Dharmasraya ya. Jembatan Sungai Dareh ini memiliki panjang 185 meter, lebarnya 11 meter. Ya, dibangun pada tahun 2015 sampai 2018 dan diresmikan oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyo ya. Jembatan ini sih katanya sih mirip dengan jembatan Golden Gate yang ada di San Francisco, Amerika Serikat ya. Diharapkan dengan adanya jembatan ini mampu memberi kelancaran alur lalu lintas ya. Oke teman-teman, dengan kita telah melewati jembatan Sungai Dareh tadi, berarti kita sudah memasuki Kecamatan Pulau Punjung yang menjadi pusat ibu kota dari Kabupaten Dharmasraya ya. Sebenarnya nama Dharmasraya ini sempat terlupakan teman-teman ya, pernah terlupakan dan mencuat kembali di kalangan masyarakat Minang itu saat proses pemekaran Kabupaten Sawah Lunto dan Sijunjung, yang mana akhirnya kabupaten ini dinamakan nama Dharmasraya ya. Dan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya pun berusaha mengangkat sejarah ekspedisi Pamalayu tadi yang sempat terlupakan dengan mengadakan festival Pamalayu di Museum Nasional. Dan ini teman-teman bisa lihat merupakan Kecamatan Pulau Punjung ya, pusat pemerintahan ibu kota dari Kabupaten Dharmasraya seperti ini teman-teman ya. Cukup lumayan ramai teman-teman, kanan kirinya ada pertokoan ya, aktivitas ekonomi ya.
Oke teman-teman, tadi kalau kita sudah bicara tentang sejarah, sekarang kita akan berbicara tentang kondisi demografi atau kondisi penduduknya. Untuk komposisi penduduk di Kabupaten Dharmasraya, menurut suku bangsa, yang pertama jelas adalah suku Minang dengan persentase 63%, suku Jawa 33%, suku Sunda 1%, suku Batak 1%, dan suku lainnya di bawah 1%, ada suku Melayu dan suku-suku lainnya lah gitu kan. Nah, konsentrasi penduduknya itu terbesar tinggal di Kecamatan Koto Baru dan Sungai Rumbai. Nah, sepertiga penduduk kabupaten ini merupakan suku Jawa yang waktu itu datang ke sini karena program transmigran dari pemerintah. Ya, jadi waktu itu para transmigran dari Pulau Jawa dipindahkan ke sini untuk memanfaatkan ladang tidur yang terhampar luas di Kabupaten Dharmasraya, sekaligus membuka lapangan kerja baru. Nah, proses transmigrasi ini terjadi tahun 76 hingga tahun 2022 dan pusat transmigrasinya ini berada di Kecamatan Sitiung. Salah satu kisah transmigrasi yaitu pada tahun 77 misalnya, kala itu Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mulai dibangun. Nah, penduduk di wilayah tersebut dipindahkan ke Sumatera Barat dengan cara transmigrasi bedol desa. Bedol desa itu adalah perpindahan seluruh penduduk desa tanpa terkecuali bareng-bareng dipindahkan ke satu tempat. Dan proses transmigrasi ini menggunakan pola perkebunan yang termasuk dalam program Repelita 2, di mana para transmigrasi diberi lahan 5 hektar dengan spesifikasi 1 hektar untuk rumah beserta lahan usaha yang akan ditanami dengan tanaman pangan dan 4 hektar untuk tanah perkebunan. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk proses transmigrasi ya di Kabupaten Dharmasraya yang berasal dari penduduk di Pulau Jawa. Selanjutnya teman-teman, untuk potensi daerahnya dari segi ekonomi ya. Jadi Kabupaten Dharmasraya ini berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir yang menurut istilah setempat. Di samping itu juga kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras seperti kulit manis, karet, kelapa, gambir, kopi, coklat, cengkeh, dan pinang. Namun lahan perkebunan di sana didominasi oleh sawit dan karet. Untuk kelapa sawit banyak dihasilkan dari daerah Kecamatan Sungai Rumbai. Selain itu juga terdapat potensi tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan lain sebagainya. Untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sebesar 933 miliar rupiah, dan untuk pendapatan asli daerahnya senilai 92 miliar rupiah. Oke teman-teman, untuk batas-batas wilayah Kabupaten Dharmasraya, dari utara itu berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantang Singingi di Provinsi Riau. Di sebelah timur ada Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi ya. Selatan ada Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo yang masih di Provinsi Jambi. Barat Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Itulah dia teman-teman batas-batas wilayahnya. Nah, selanjutnya untuk fakta-fakta menarik dari Kabupaten Dharmasraya. Yang pertama, terdapat kompleks Candi Padang Roco, yang mana kompleks candi ini menjadi bukti keberadaan dari kerajaan Melayu pada periode 1286 dan 1347 Masehi. Dan sejarah mengenai kerajaan Melayu yang ada di Dharmasraya itu bersumber dari Candi Padang Roco ini teman-teman ya. Itu kompleks ini terletak di Jorong Sungai Langsek, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung. Selanjutnya untuk Prasasti Amogapasa itu
masih di jorong Sungai Langsek, Kecamatan Sitiung. Dan terdapat sebuah arca ya di situ ya, yang merupakan hadiah dari Raja Kertanegara untuk Raja Tribuana Mauli Warmadewa, Raja Melayu Dharmasraya pada saat itu, pada tahun 1286. Selanjutnya ada makam Raja-Raja Siguntur ya. Nah, makam ini terletak di Kecamatan Sitiung yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Siguntur. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Kerajaan Siguntur adalah sebuah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 setelah runtuhnya Kerajaan Dharmasraya ya. Jadi urut-urutannya seperti ini teman-teman ya. Kerajaan Sriwijaya runtuh, muncul Kerajaan Melayu yang berpusat di Dharmasraya, terus digantikan dengan Kerajaan Siguntur. Selanjutnya Kerajaan Siguntur ini cuma bertahan beberapa waktu saja ya teman-teman. Selanjutnya dikuasai oleh Kerajaan Pagaruyung. Tempat ada namanya Gua Cigak yang dikenal sebagai Manke Cave atau Cigak Cave yang berada di Kampung Surau, Pulau Punjung. Situs ini menghadirkan pemandangan stalagmit dan stalaktit ya. Kemudian ada namanya Tari Toga. Tari Toga merupakan warisan dari Kerajaan Siguntur. Namanya ini berasal dari kata togaan yang diambil dari bahasa daerah Siguntur yang berarti larangan. Tarian ini menceritakan sultan yang elok, yang baik hatinya, meninggal di tanduk kerbau. Waduh, kasihan sekali ini sultannya. Yang berikutnya ada makanan tradisional ya. Makanan tradisional ada yang namanya lompong sagu. Makanan ini terbuat dari sagu yang dicampur dengan pisang dan kelapa. Ada pula yang mencampurkannya dengan santan dan gula aren. Kayaknya nikmat banget teman-teman ya. Makanan ini banyak ditemui di Kecamatan Pulau Punjung. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa di Kabupaten Dharmasraya ini dilewati oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Dan hulu dari Sungai Batanghari ini terletak atau berada di gunung namanya Gunung Rasan. Gunung Rasan ini berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki ketinggian 2.585 meter di atas permukaan laut. Nah, itu dia tadi teman-teman fakta menarik dari Kabupaten Dharmasraya. Kita masih berada di jalan ke arah barat ini. Perlahan-lahan kita akan meninggalkan daerah Dharmasraya. Jalanannya dari tadi teman-teman ya, mulus, lurus, pemandangannya indah ya, langitnya biru, awannya putih, kanan kiri kita ditemani oleh rimbunnya pohon-pohon hijau ya. Dan mungkin cukup sekian teman-teman konten cerita kota di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih buat teman-teman yang melihat sampai akhir. Jangan lupa selalu support Mau Jalan Channel agar bisa menghadirkan konten-konten yang menginspirasi. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.